Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 9, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak sekalian, sering ada pertanyaan, apa sih bedanya kekongruenan dengan kesebangunan? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas perbedaan antara kekongruenan dengan kesebangunan. Yang pertama, dari definisi, ya. Dua benda akan dikatakan kongruen jika bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Kemudian, dua benda akan dikatakan sebangun jika bentuknya sama dan ukurannya sebanding. Nah, di sini perbedaannya adalah kalau kongruen itu ukurannya sama, ya. Sedangkan kalau sebangun ukurannya sebanding. Nah, apa sih bedanya sama dengan sebanding, ya? Seperti ini contohnya, ya. Saya mempunyai dua foto, satunya foto A, satunya foto B. Kedua foto ini sama-sama berbentuk persegi panjang. Foto yang pertama atau foto A, di sini panjang alasnya 2 cm, tingginya 3 cm. Foto B, panjang alasnya 2 cm, tingginya juga 3 cm. Nah, dua foto ini bentuknya sama, yaitu sama-sama persegi panjang, dan ukurannya juga sama. Alasnya sama-sama 2 cm, tingginya sama-sama 3 cm. Maka kedua foto ini, foto A dan B ini dikatakan sebagai dua foto yang kongruen. Kemudian jika sebanding seperti ini anak-anak sekalian, ya. Saya punya dua foto lagi, satunya adalah foto C, satunya adalah foto D. Foto C bentuknya persegi panjang, foto D juga bentuknya persegi panjang. Foto C panjang alasnya 2 cm, sedangkan foto D panjang alasnya 4 cm. Nah, di sini terlihat bahwa panjang alas dari foto D itu 2 kali lipat dari foto C. Kemudian tingginya kita lihat, ya, tingginya untuk foto yang C itu 3 cm, tingginya untuk foto D 6 cm. Nah, ternyata tinggi dari foto D itu juga 2 kali lipat dari foto C. Nah, karena alasnya 2 kali lipat dan tingginya juga 2 kali lipat, berarti ini sebanding, ya. Artinya apa? Alas dan tinggi atau ukuran dari foto yang D itu 2 kali lipatnya foto yang C. Nah, seperti ini disebut dengan sebanding, ya. Bisa 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya, 4 kali lipatnya, setengah kali lipatnya, dan seterusnya. Nah, semacam itu disebut dengan sebanding. Jadi, kalau kongruen itu bentuknya sama, ukurannya juga sama. Walaupun gambarnya tidak sama dan warnanya tidak sama, itu tidak mempengaruhi kekongruenan. Yang mempengaruhi hanya bentuknya sama, ukurannya sama. Itu syaratnya dikatakan kongruen. Untuk sebangun bentuknya sama, ya, sama-sama persegi panjang dan ukurannya sebanding. Seperti ini, ya, seperti foto C dan foto D. Untuk gambar dan warna itu tidak menjadi syarat dua bangun dikatakan sebangun atau kongruen. Jadi hanya bentuknya dan ukurannya saja. Kemudian berikutnya adalah simbolnya. Simbol atau lambang untuk kongruen adalah seperti ini, ya. Ada sama dengannya, kemudian ada tanda seperti gelombang di atasnya ini. Kalau ada tanda seperti ini, maka dibaca A kongruen dengan B. Jadi ini foto A kongruen dengan foto B. Simbolnya seperti ini. Kemudian kalau sebangun, simbolnya hanya seperti gelombang ini saja, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dibaca C sebangun dengan D. Jadi bedanya kalau kongruen ada tanda sama dengannya, kalau sebangun tidak ada tanda sama dengannya. Kemudian yang ketiga adalah penerapan dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih penerapan dan manfaat kekongruenan dan kesebangunan dalam dunia nyata, ya? Nah, untuk kongruen contohnya seperti ini. Satu rem kertas. Nah, satu rem kertas, kalau kita beli satu rem kertas isinya 500 lembar, ya, atau satu pak, ya, yang isinya 100 lembar, itu bentuk dan ukuran kertasnya semuanya sama. Kalau ukurannya F4, ya F4 semua. Bentuknya juga sama semua. Walaupun warnanya berbeda-beda, itu tidak masalah, tetap dikatakan sebagai benda yang kongruen. Kemudian ubin pada lantai, ya, di sini ubin pada lantai yang ada di rumah kalian itu semuanya juga contoh benda yang kongruen. Kemudian batako, ya, seperti ini, semuanya juga contoh benda-benda yang kongruen. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali benda-benda yang kongruen, ya, terutama benda-benda yang diproduksi massal di pabrik atau menggunakan cetakan-cetakan tertentu. Jadi semua benda yang dicetak itu akan menghasilkan benda-benda yang kongruen. Kemudian kalau sebangun, manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti ini, ya. Maket, ya. Maket itu adalah miniatur gedung, ya, miniatur gedung. Nah, sebelum membangun gedung asli, orang biasanya membuat maketnya dengan skala tertentu, ya.
Nah, tentunya maket ini jauh lebih kecil daripada gedung aslinya. Nah, untuk mempresentasikan nanti gedung itu hasilnya seperti apa, orang biasanya membuat maketnya seperti ini. Nah, maket ini harus benar-benar sebanding dengan gedung aslinya, biar bentuknya nanti kalau jadi gedung asli itu bentuknya sama dengan maketnya. Jadi ada contoh dua maket ya. Ini maket gedung yang lebih kecil, ini maket yang agak besar, dan ini gedung aslinya. Jadi itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini juga ya, ini manfaatnya ke sebangunan. Ketika akan membangun rumah, ya seseorang itu akan membuat denahnya dulu. Di mana posisinya tempat tidur, di mana posisinya dapur, seberapa luas dapurnya dan sebagainya, itu mereka akan membuat denah di dalam lembaran kertas dengan perbandingan tertentu, ya kan? Di kertas itu kan kelihatan ruang tamunya cuma sekian kali ukuran sekian sentimeter. Kemudian setelah jadi berapa meter kali berapa meter gitu ya. Itu kan sebanding. Kemudian juga maketnya rumah. Nah, untuk perumahan-perumahan itu sebagai contoh, misalkan mereka akan menawarkan rumah-rumah yang akan mereka jual, maka mereka menunjukkan maketnya seperti ini, juga denahnya seperti ini. Dan ini adalah contoh rumahnya ketika jadi. Nah, ini adalah manfaat kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari juga. Kemudian anak sekalian, yang sangat terkenal itu adalah Thales ya. Thales ini adalah ahli filsafat Yunani ya. Thales ini orang yang hidup sekitar 500 sampai 600 sebelum Masehi ya. Dia sudah bisa mengukur tingginya piramid Cheops ya di Mesir hanya dengan tongkat. Karena itulah Thales ini terkenal ya kan, sangat terkenal, cerdas sekali ya kan. Dia hanya mengukur tingginya piramida dengan sebatang tongkat. Pada masa itu orang tentu akan berpikiran kalau mengukur tingginya piramida tentunya akan naik ke puncaknya piramida membawa alat ukur, kemudian diukur sampai ke bawah. Nah, Thales ini ternyata bisa mengukur dengan menggunakan kesebangunan. Dia adalah ahli matematika dan filsafat ya. Bagaimana sih cara Thales mengukur tinggi piramida dengan menggunakan kesebangunan? Jadi seperti ini yang dilakukan Thales, ya kan? Ini ada piramida Cheops yang ada di Mesir ya. Dia hanya menancapkan sebuah tongkat, ya, sebuah tongkat setinggi A. Kemudian dia hanya menunggu saja, menunggu sampai sinar matahari ini membentuk bayangan tongkat. Bayangannya ini sama panjang dengan tingginya tongkat. Jadi dia tunggu bayangannya ini, yaitu B ini, itu sama panjang dengan tinggi tongkat yang A ini. Ketika bayangan tongkat itu sudah sama tingginya dengan tinggi tongkat, maka kemudian dia baru mengukur bayangannya piramida. Jadi bayangan piramida yang ini diukur. Waktu itu mengukur dengan kaki, ya kan, mungkin dengan langkah kaki dan sebagainya ya, diukur. Kemudian dia tambah dengan setengahnya panjang alas piramida ini. Dia mengukurnya di sampingnya piramida ya, di sampingnya piramida, diambil tengah-tengahnya piramida, terus dia berjalan dari tengah-tengah sini sampai habis menuju ke bayangannya piramida. Kata dia, kalau bayangannya tongkat itu sama dengan tingginya tongkat, berarti panjang bayangannya piramida juga sama dengan tingginya piramida. Nah, ketika dia ukur ya dari tengah-tengahnya piramida, dia berjalan di sampingnya piramida, kemudian berjalan sampai ujung bayangannya piramida, dia mendapatkan ukuran sepanjang 481 kaki. Maka dia mengatakan bahwa piramida Cheops ini tingginya juga sama, yaitu 481 kaki. Itulah manfaat kesebangunan ya kan. Nah, tentunya dengan idenya Thales ini kalian sekarang bisa mengukur tingginya tiang bendera, tingginya pohon ya, hanya dengan menggunakan tongkat tanpa kalian harus memanjat pohon ke puncaknya atau tanpa harus merobohkan tiang bendera dan mengukur panjangnya. Kalian sekarang bisa memanfaatkan teorema yang diberikan oleh Thales, yaitu dengan cara hanya menancapkan sebuah tongkat. Nah, sekalian, itulah perbedaan dari kekongruenan dan kesebangunan ya. Kalau definisinya tadi, kalau kongruen adalah bentuknya sama, ukurannya juga sama. Sedangkan sebangun itu adalah bentuknya sama tetapi ukurannya sebanding. Demikian anak-anak yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi ilmu tambahan bagi kalian hari ini dan bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kekongruenan dan kesebangunan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.